Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 32, yang begini bunyinya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, Bunda Teresa pernah berkata, "What can you do to promote world peace? Go home and love your family." Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan demikian. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mempromosikan perdamaian dunia? Pulanglah dan cintailah keluargamu. Sebagai warga Jemaat GKJ, Gereja Kristen Jawa, kita pasti ingat bahwa bulan Oktober ini menjadi masa penghayatan hidup berkeluarga. Dan kalimat yang terucap oleh Bunda Teresa ini mengingatkan kita bahwa keluarga menjadi tempat kita pulang setelah kita bepergian. Bahkan menjadi tempat untuk kita menciptakan awal perdamaian yang dilandasi dengan cinta kasih. Namun masalahnya, bagaimana jikalau keluarga kita justru menjadi tempat yang menyakitkan dan sangat melukai kita, bahkan tidak ada lagi cinta kasih di dalamnya? Terkadang luka karena sakit hati bisa sangat terasa justru karena perlakuan dari orang terdekat kita, yaitu keluarga kita sendiri. Pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara sekandung, atau sepupu kita, dan bahkan orang yang menyakiti kita, yang kita anggap sebagai keluarga kita sendiri. Mungkin cukup mudah bagi kita untuk mengampuni dan melupakan tetangga kita, karena setelah itu kita bisa saja tidak akan bertemu dengan mereka. Kita bisa menjaga jarak dalam hubungan kita dengan mereka. Namun, bagaimana mungkin kita bisa menjaga jarak dengan keluarga kita sendiri, terlebih lagi yang satu rumah dengan kita? Karena sampai kapanpun ikatan persaudaraan dan sedarah daging itu akan terpatri dalam hidup kita sampai kita tiada. Maka firman Tuhan hari ini sungguh menolong kita untuk merefleksikannya. Ada 3 pesan di dalamnya. Pertama, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kata hendaklah itu dapat diartikan teruslah tanpa berhenti. Sehingga kalimatnya menjadi teruslah membuktikan keramahanmu. Setiap hari, setiap saat kita bertemu dengan keluarga kita, maka inilah panggilan kita untuk saatnya membuktikan kebaikan hati kita terus menerus. Jika saat ini belum bisa, maka masih ada hari esok untuk membuktikannya, dan teruslah memulainya hingga kita benar-benar mampu membuktikan keramahan kita. Kedua, penuh kasih mesra. Dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan dengan tender hearted, yang artinya berhati lembut. Sedangkan dalam bahasa Yunani klasik, kata kasih mesra ini mengacu pada organ tubuh dari rongga dada manusia, khususnya jantung, paru-paru, dan hati. Ketiga organ tubuh ini sangat dekat dan melekat dalam diri kita. Jika salah satunya saja tak bisa bekerja lagi, maka bisa membawa kita dalam masalah hidup yang besar. Demikian pula dalam keluarga kita. Mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dan melekat dalam hidup kita. Sampai kapanpun, mereka akan tetap menjadi bagian dari hidup kita. Maka mumpung masih ada kesempatan, kita perlakukan mereka dengan tender hearted, penuh kelembutan, penuh kasih mesra. 3. Saling mengampuni. Ingatlah, ada kata saling yang artinya harus ada 2 pihak yang bertindak. Meski berat dan sulit, karena bisa jadi akan ada potensi untuk diulangi lagi. Terlebih setiap hari kita berjumpa. Namun, bukankah pengampunan harus menjadi gaya hidup kita setiap hari?
Dengan mengampuni, maka akan ada setidaknya 2 jiwa yang berbahagia, yaitu dia dan kita sendiri. Dengan mengampuni, maka hati kita yang penuh luka akan pulih dan sembuh. Dengan mengampuni, maka sebenarnya kita sedang mengingat dan merespon bahwa Tuhan telah mengampuni terlebih dahulu segala kesalahan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, di masa pandemi ini yang masih serba sulit dan mencekam, jangan biarkan keluarga kita kehilangan keramahan, kasih mesra, dan pengampunan. Maka, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing, dan saatnya kita mencintai keluarga kita dengan segenap hati. Kita memohon pertolongan Tuhan untuk memulihkan keluarga kita. Amin.